Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan bahas ke kalian satu produk terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Runner. Eagle Runner sendiri ini adalah sebuah air conduction earphone. Jadi ini tuh memang ditujukan sama Eagle sesuai namanya runner, yang berarti dia lebih cocok buat lari atau misalkan kalau kalian suka olahraga, kalian mungkin bisa mempertimbangkan earphone ini. Kita ngomongin harganya sangat affordable ya, karena buat sebuah air conduction ini menurut gua salah satu yang terjangkau. Harganya di bawah 200 ribu, tepatnya di 190 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Seperti biasa, gue akan start dari desain dan build quality-nya. Yang dimana kalau dari sisi desain, gue oke-oke aja ya. Menurut gue sih desainnya cukup keren dengan tulisan Eagle di bagian luar sini. Warnanya black dove, agak sedikit meninggalkan fingerprint, tapi overall dari sisi build quality-nya gue suka. Untuk harga yang ditawarkan, materialnya berasa kokoh, bahan housingnya masih plastik, dan untuk headband ini kayaknya masih berbahan karet silikon gitu ya, meskipun dia bukanlah yang terlembut, tapi untuk elastisitasnya gue rasa di sini udah cukup baik. Layoutnya sendiri ada dua buah tombol di bagian kanan. Tombolnya ini tuh simple memang, dan kalian nggak akan ribet buat mencari tombol powernya, karena dia hanya ada satu tombol power dan satu tombol function button gitu. Ada kelebihan dan kekurangan dari tombol yang simple yang cuma ada dua seperti ini. Kelebihannya adalah dia nggak akan repot ya ketika kalian sambil lari terus pencet, kalian tuh nggak akan berasa salah tombol karena memang hanya ada dua. Gue punya pengalaman untuk headband yang punya tombol 3 gitu, kadang tuh suka salah pencet aja. Tapi kekurangannya adalah kalian harus lebih menghafalkan komen yang ada di Eagle Runner ini. Secara komen dia lengkap ya, mulai dari next or previous lagu, play pause, terus volume control, voice assistance, dan lain sebagainya tuh udah bisa diakses dari tombol di sini. Tapi memang sekali lagi kalian harus menghafalkan komen-komen yang ada, karena memang di sini agak sedikit susah aja buat pertama kalinya. Untuk tombol power sendiri kalian harus menahan sekitar 5 detik sampai ada LED biru berkedip dan Eagle Runner ini udah siap digunakan. Kemudian di dalam sini ada charging port ya, dan charging port ini pastinya sudah menggunakan magnetic charging. Jadi ini akan menjadi poin positif apa negatif tergantung ya. Kalau menurut gua sih, gua lebih suka charging yang modelannya colok biasa aja Type-C, karena akan lebih memudahkan ketika kalian bawa traveling dan lain sebagainya, nggak perlu banyak kabel ya. Tapi untuk magnetic charging seperti ini tuh biasanya lebih cepat untuk pengisiannya, dan juga lebih praktis ketika kalian pengen ngecharge ya, nggak perlu meraba-raba untuk nyolok, tinggal tempel aja dan dia akan otomatis ngecharge. Terus ada kayak semacam slipper pad di bagian dalamnya ini ya, supaya nggak terlalu gampang kegoyang di telinga kalian. Di sini juga ada drivernya, dan drivernya ini mempunyai size yang cukup besar, 15,5 mm. Kemudian untuk sisi spesifikasinya sendiri pun, untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi terbaru, Bluetooth versi 5.3, dan kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk latensinya meskipun ini bukanlah prioritas utama, karena kalian ketika pakai ini pastinya nggak terlalu sering buat pakai nonton ya, lebih sering pasti buat dengerin lagu, podcast gitu ketika kalian pakai olahraga. Tapi surprisingly latensi di sini pun terbilang sangat proper ketika kalian pakai untuk sekedar multimedia seperti nonton YouTube. Ketika gue cobain tuh untuk dialog suaranya dan videonya tuh nggak berasa ketinggalan ya, jadi masih nyaman lah untuk kalau kalian pakai nonton YouTube. Kemudian untuk mikrofonnya pun secara spek di sini menjanjikan, dia mempunyai 4 buah mikrofon, dan untuk kualitas mikrofonnya kita tes langsung aja kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kalau ingin tes ya mengenai kualitas dari built-in mikrofon Eagle Runner. Untuk spesifikasi mikrofonnya sendiri, dia dilengkapi dengan 4 buah mikrofon dan dilengkapi dengan teknologi ANC. Jadi sekarang gue udah memutar sound sample dari public noise ya di PC gue. Jadi kalian harusnya bisa mendengar nih, suaranya itu cukup kencang, tapi gue nggak tahu apakah teknologi ANC-nya ini berhasil meredam suaranya sehingga kalian nggak bisa mendengar suara ambient noise ini, atau kalian bisa mendengar. Silahkan kalian putuskan sendiri aja. Jadi segitu aja ya mengenai sampel mikrofon dari Eagle Runner ini. Sekarang kita kembali lagi ke reviewnya. Kemudian untuk sisi fittingnya di sini cukup secure ya. Jadi memang dia didesain untuk melingkar di telinga kalian, dan untuk ketika gue goyang-goyangin sih ini masih aman banget. Dan karena dia yang beratnya ringan, kadang gue ngerasa ini tuh kayak mau copot ya, padahal sebenarnya ini tuh masih aman banget ya di telinga kalian. Jadi untuk keamanannya ini oke banget ketika kalian pakai olahraga. Tapi untuk kenyamanannya menurut gue sih ini berada di sekitar mungkin oke-oke aja, tapi bukanlah yang terbaik.
Karena ketika gua coba untuk pemakaian di 1 sampai 2 jam, untuk tulang telinga di bagian belakang gua ini agak sedikit sakit karena agak sedikit ketekan sama di karetnya ini. Jadi itu sebenarnya beda-beda ya tiap orang karena bentuk telinganya beda-beda, tapi untuk telinga gue sendiri gue merasakan hal tersebut. Oke, yang terakhir adalah dari sisi baterainya. Dia dilengkapi dengan kapasitas 100 mAh dan Eagle ngeklaim dia bisa bertahan hingga 10 jam nonstop untuk kapasitas volume sekitar 50%. Jadi dari sisi daya tahan baterai pun di sini terbilang sangat cukup untuk kalian pakai seharian berolahraga. Dan sekarang yang terakhir adalah gimana kualitas suara dari Eagle Runner ini. Dan seperti biasa untuk kualitas suara pastinya subjektif ya menurut pendapat dari gua pribadi. Untuk suara dari Eagle Runner ini dia lebih bermain di area mid frekuensi ya. Jadi mid frekuensi itu berasa agak sedikit di boost. Sisi positifnya sebenarnya dengan tipikal suara seperti ini tuh untuk dengerin podcast atau lagu biasanya untuk vokalnya tuh akan lebih jelas dan lebih clear ya. Sisi negatifnya mungkin kalau kalian sensitif dengan kolorasi di vokal, di sini tuh masih agak berasa kolorasinya karena memang di boost dari sisi vokalnya. Jadi berasa sedikit nggak natural, tapi kalau buat gue sendiri, gue nggak masalah sama sekali sih dengan typical open air conduction seperti ini karena memang ketika gue pakai untuk dengerin lagu, dengerin podcast, gue akhirnya berasa nyaman-nyaman aja dan nggak mempermasalahkan hal tersebut. Untuk treble-nya di sini berasa cukup detail dan extend untuk sebuah air conduction, nggak berasa mendem, nggak berasa roll off. Jadi untuk berbagai macam lagu di sini masih pas dan positifnya juga meskipun dia treble-nya berasa cukup extend, tapi dia tuh nggak berasa sampai tajam atau mengganggu buat pendengaran dalam jangka panjang. Untuk bassnya, untuk sebuah air conduction sekali lagi bassnya di sini cukup berasa, tapi memang dia bukanlah air conduction yang bass head gitu ya. Jadi memang di sini bassnya kuantitasnya cukup, kualitasnya bagus dan gua ngerasa sih kalau buat selera gua bass di sini tuh cukup nggak berasa kurang. Tapi kalau memang kalian bass head, gua nggak tahu ya, mungkin aja kalian merasa bass di sini agak sedikit terlalu tipis. Tapi sekali lagi di sini menurut gua pas banget untuk kualitas dan kuantitas bassnya. Yang terakhir adalah untuk loudness atau volumenya. Untuk indoor gue membutuhkan sekitar 50 dan 60% dan untuk outdoor biasanya di sekitar 80%. Karena ini adalah sebuah air conduction, pasti ketika kalian pakai ini kalian membutuhkan suara atau loudness yang lebih kenceng untuk outdoor ya, karena kalian tetap bisa mendengar environment sekitar kalian atau suaranya tuh bocor. Dan gua rasa untuk power Eagle Runner ini mempunyai power yang sangat cukup untuk kebutuhan outdoor ketika kalian pakai sambil olahraga. Mungkin kalau dibilang kekurangan minor yang gua rasakan dari Eagle Runner ini adalah hanya di function button awalnya aja, yang dimana gua nggak hafal ya untuk penggunaan function button untuk volume control dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu buat gua tahu masing-masing guna dari tombol ini. Tapi ketika udah tahu, ini semua sih berjalan lancar dan gak ada masalah sama sekali. Jadi itu aja ya yang bisa gua share dari Eagle Runner ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.